Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua yang masih berada di dalam rumah. Pada kesempatan hari ini, hari Selasa, tanggal 31 bulan Maret 2020, tepatnya pukul 10.30 di waktu tempat Bapak. Kita akan kembali melanjutkan pembelajaran daring atau online kelas 6C SD Negeri 018 Tarakan yang akan Bapak pandu langsung. Saya Bapak Sigit sebagai guru kelas 6C. Pada kesempatan kali ini anak-anakku semua kita akan mempelajari materi mengenai karangan fiksi. Baik, sebentar Bapak akan sharekan materinya. Nanti kalian bisa memperhatikan di layar utama ya materi yang akan Bapak sharekan. Bentar ya, Bapak persiapkan dulu. Baik. Di tampilan anak-anakku semua sudah terlihat gambar share-nya. Bapak akan perbesar dulu. Bapak atur dulu pengaturannya. Baik. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat selalu anak-anakku semua ya di beberapa hari belajar di rumah kali ini. Sambil Bapak menyiapkan materi presentasinya. Baik anak-anakku, ini pembelajaran khusus dalam rangka daring online yang mana kita masih fokus di tema terakhir, tema 9 di kelas 6, menjelajah angkasa luar. Pada pertemuan kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi yang berjudul karangan fiksi. Seperti apa penjelasannya? Sebelum Bapak lanjutkan materi mengenai karangan fiksi, di tema pada pembelajaran sebelumnya, mungkin di kelas 4-5 juga kita mempelajari ada jenis karangan yang lain seperti karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi. Sebelum kita akan fokus pada karangan fiksi, seperti apa sih perbedaan antara karangan atau tulisan fiksi dan tulisan non-fiksi? Ya, ini mengingatkan kembali supaya lebih jelas apa perbedaan antara karangan fiksi dan non-fiksi. Perhatikan video berikut. Baik, itu anak-anak perbedaan mengenai karangan fiksi dan non-fiksi. Mengingatkan kembali bahwa karangan fiksi lebih menekankan kepada imajinatif sifatnya atau hayalan si pembuat tulisan tersebut. Sedangkan non-fiksi artinya non itu bukan, fiksi itu hayalan. Jadi non-fiksi itu lebih kepada kenyataan, realita yang benar-benar terjadi.
dan contoh-contohnya sudah dijelaskan dalam video tersebut. Baik anak-anakku semua yang masih berada di rumah masing-masing, apa harapannya setelah mempelajari ini anak-anakku? Pada kesempatan ini materinya bahasa Indonesia dengan kompetensi yang harus dikuasai adalah bagaimana anak-anakku bisa nanti harapannya bisa menelusuri, membaca, mengamati, mendengarkan apa yang perlu ditelusuri, yaitu tuturan atau tindakan dari sebuah tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Jadi nanti dalam pembelajaran kali ini nanti ada teks fiksi, kalian harapannya bisa memahami, melihat tindakan tokoh serta cerita dari penulis itu seperti apa. Itu harapan yang harus dikuasai anak-anakku semuanya ya, dari kompetensi yang harus kalian kuasai dalam materi ini. Selanjutnya, baik. Selanjutnya mengenai fiksi. Jadi ada tulisan cerita pendek atau yang kita kenal dengan nama cerpen. Cerpen itu adalah salah satu contoh karangan fiksi. Apa artinya karangan fiksi? Tadi di awal video juga sudah ditayangkan penjelasannya. Karangan fiksi itu adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan. Ini kata kuncinya. Atau imajinasi. Jadi sifatnya tidak nyata anak-anakku semua ya. Jadi cerita atau contoh-contoh lain itu nanti bersifat khayalan atau imajinasi. Pengarang si pembuat cerpen itu mengarang-arang saja, menghayal-hayal saja. Jadi itu namanya cerita fiksi. Di dalam cerita fiksi tentu ada tokoh. Dalam cerita tersebut siapa tokohnya? Siapa namanya? Bagaimana sifatnya? Wataknya, karakternya, perilakunya. Alur, jalan ceritanya. Dalam cerpen tadi jalan ceritanya seperti apa. Dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas. Jadi si pembuat cerpen ini berkreasi saja membuat cerita-cerita hayalan-hayalan yang dia mau. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi ada tokoh utama dan yang satunya adalah tokoh tambahan. Nah, tokoh utama artinya dalam cerpen yang nanti disajikan, tokoh ini banyak diceritakan. Dari awal mungkin sampai akhir, tokoh ini selalu muncul dalam sebuah cerita. Itu namanya tokoh utama. Sedangkan yang tokoh tambahan, ini tokoh yang mendukung. Tokoh yang membantu tokoh utama dalam memberikan cerita dalam cerpen yang disajikan. Selanjutnya, baik, untuk lebih memperjelas unsur-unsur yang terdapat pada karangan fiksi, perhatikan video berikut.
Baik anak-anakku semua, tadi video penjelasan mengenai unsur-unsur intrinsik lebih tepatnya anak-anakku semua ya. Unsur yang terdapat di dalam sebuah karangan fiksi. Karangan yang bersifat hayalan atau imajiner atau tidak nyata. Tadi dijelaskan tadi dalam video ada tokoh, ada karakter, ada alur, ada tempat, setting, dan yang terakhir tadi ada tema. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita perhatikan slide berikutnya. Di tampilan layar di handphone kalian masing-masing, sudah kelihatan ada sebuah teks fiksi yang berjudul Barisan yang Menyenangkan. Dan teks atau karangan fiksi ini bisa kalian juga melihat di buku tema 9. Coba dicari di pembelajaran 1 di subtema 1. Judulnya adalah Barisan yang Menyenangkan. Ini judulnya ya anak-anakku yang judulnya. Dibuat oleh Ananda Amanda Naila. Ini adalah pengarangnya. Ini pengarangnya, ini adalah judulnya. Baik. Bisa bantu Bapak untuk membacakan teks ini salah satu. Silakan aktifkan mikrofonnya. Mungkin Sabel, aktifkan mikrofonnya Sabel. Baca kan sudah, Pak? Ya, dari judul dulu, paragraf 1. Silakan Sabel. Barisan yang menyenangkan oleh Amanda Naila. Tiara sedang duduk di halaman belakang rumahnya, menengadah menatap langit malam yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tentu Tiara mengerti tentang 8 planet di tata surya. Ia juga mengerti tentang posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun satu hal yang masih menjadi pertanyaan Tiara adalah mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet bumi planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Baik, cukup Sabel, terima kasih. Bisa dinonaktifkan dulu mikrofonnya. Ada yang bisa bantu lagi? Paragraf kedua yang lain, aktifkan mikrofonnya, silakan salah satu. Ayu bisa melihat tampilan yang terdapat pada handphone? Aktifkan mikrofonnya sudah yuk. Kurang jelas, Pak. Tidak bisa. Oh iya ya, ayo pakai kacamata yuk. Mirza. Halo Mirza. Ya, Pak. Ya, tolong bantu Bapak baca paragraf kedua. Ya, silakan. Silakan Mirza. Tanpa Tiara sadari, ayahnya yang baru kembali dari musola mendapatinya sedang melamun. Terus? Perlahan ia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei anak ayah, kok melamun?" Lanjutkan. Paragraf ketiga. Terima kasih Mirza. Siapa lagi yang hadir di situ? Halo Rehan. Ada masuk di grup? Ya, Pak. Nah, Rehan coba baca paragraf 3 Rehan. Dengan planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat. Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Lanjut, Pak. Ia terlalu Rehan, lama ya. Silakan Rehan, lanjut. memikirkan pertanyaan sendiri. "Oh, ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang." "Mengapa ya?" "Ya, planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur khusus." Ya, terima kasih Rehan. Silakan mikrofonnya dimatikan lagi semua. Bentar ya. Jadi tolong pahami bacaan fiksi ini semuanya ya. Bapak akan coba ulangi lagi. Jadi ini menceritakan tentang Tiara. Tiara yang sedang duduk di halaman belakang rumahnya menengadah ya. Jadi dia duduk di halaman rumahnya, Bapak berikan kata-kata kunci. Jadi ini menunjukkan tempat ya. Tempat Tiara sedang menceritakan ini. Menengadah menghadap langit malam yang cerah. Siang tadi gurunya baru menjelaskan tentang tata surya. Tiara mengerti tentang 8.
ia juga mengerti posisi matahari sebagai pusat tata surya. Namun, ya, jadi ada penjelasan di sini yang bisa dibilang inilah yang pemikiran atau permasalahan yang ingin Tiara dapatkan. Ya, Tiara memiliki pertanyaan, mengapa bumi tidak pernah bertabrakan dengan planet-planet lain, padahal jarak mereka sangat dekat, itu menurut Tiara. Tanpa Tiara sadari, ayahnya ternyata berada di sampingnya setelah ayah Tiara dari musola. Dia menghampiri Tiara dan bertanya, "Hei, anak ayah kok melamun?" Tiara terkejut dengan kehadiran ayahnya yang tak disadarinya. Ia terlalu lama memikirkan. Jadi Tiara ini sedang memikirkan pertanyaan yang Bapak tunjukkan tadi ini. "Oh ayah," ujarnya sembari tertawa. "Aku sedang memikirkan sesuatu yang baru aku pelajari tadi siang." "Mengapa ya? Planet-planet bergerak lurus dan tidak menabrak satu sama lain. Mereka terlihat seperti memiliki jalur." Jadi Tiara ini sebenarnya sudah menduga, sudah memikirkan. Nggak nabrak, jangan-jangan punya jalur, punya jalannya masing-masing, punya lintasannya masing-masing. Itu menurut penjelasan Tiara. Selanjutnya, ayah Tiara tersenyum. Ayah Tiara tersenyum. Sebentar ya, ini masih ketutup. Sebenarnya planet-planet itu mempunyai jalur. Jadi ayahnya menjelaskan. Jadi pertanyaan Tiara tadi dijelaskan ayahnya bahwa planet itu memiliki jalur yang bernama orbit. Planet ini bergerak mengikuti orbit mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Orbit planet itu berbentuk elips. Itu penjelasan dari ayahnya. Oleh karenanya planet-planet di dalam tata surya tidak akan bertabrak karena punya jalur lintasannya masing-masing yang namanya orbit tadi. Jadi paragraf ini adalah penjelasan dari ayah Tiara. Tiara yang sedari tadi mendengarkan dengan saksama penjelasan ayahnya. Akhirnya pun mengangguk. Jadi ini ada ucapan Tiara, benar-benar sebuah keajaiban Tuhan ya. Jadi di sini Tiara ini adalah sosok anak yang bisa dibilang anak yang mensyukuri, anak yang memegang teguh kepada agama, memiliki religiusitas, memiliki keagamaan yang baik sehingga mensyukuri tentang penciptaan Tuhan. "Tiara, ayah, kita makan sama-sama yuk." Nah, ini jadi ibunya tiba-tiba datang mengajak mereka makan. Ayah Tiara mengusap rambut putrinya yang lembut. Ya, benar-benar sebuah bukti kebesaran Tuhan. Jadi ayahnya menambahkan apa yang Tiara ucapkan mengenai keajaiban Tuhan tadi. Nah, sekarang yuk kita makan malam untuk merasakan kebesaran Tuhan bagi tubuh kita. Jadi cerita fiksinya seperti itu. Nah, baik anak-anakku semua, dari cerita fiksi tadi, kalian juga bisa sambil melihat di buku siswa tema masing-masing ya, atau sambil menjelaskan mengamati penjelasan Bapak tadi. Ada pertanyaan yang akan kita bahas. Pertama adalah judul cerita fiksi tadi. Apa judul cerita fiksi tadi anak-anak? Ada yang bisa bantu Bapak jawab tadi? Aktifkan mikrofonnya. Tahir? Halo Tahir? Halo Tahir? Halo. Iya, Tahir, pertanyaan pertama bisa dilihat Tahir? Apa judul cerita tadi Tahir? Ayo, apa judul cerita fiksi tadi? Siapa yang bisa bantu Tahir? Gimana Tahir? Halo? Siapa yang bisa bantu Tahir? Apa judul cerita fiksi tadi yang sudah kita... Ya. Apa judulnya? Siapa ya? Apa Tahir? Barisan yang menyenangkan. Barisan yang menyenangkan. Barisan yang menyenangkan. Coba kita lihat. Oh iya, benar ya.
Barisan yang menyenangkan, penulisnya tadi adalah Amanda Naila. Oke. Nah, sekarang lihat peta pikiran berikut. Pertama, sifat dari tokoh utama. Ada yang tahu sifat dari siapa tokoh utama tadi? Siapa tokoh utamanya tadi adalah Tiara. Tiara. Ya, boleh ngaktifkan mikrofonnya ya, siapa aja ya, siapa yang cepat jawab boleh. Gak harus Bapak persilakan. Sifat Tiara tadi apa? Sifat. Ayo, siapa yang bisa nyebutin salah satu sifat dari tokoh Tiara tadi? Misalnya, yuk. Cerdas. Ya kan? Tiara tadi kan anak yang cerdas. Dia sudah belajar di sekolah, pulang, dia memikirkan pertanyaan yang dia dapat dari sekolah, kenapa planet itu tidak bertabrakan ya? Jadi kan dia ini anak yang cerdas, bukan anak yang tidak tahu, tapi sebaliknya memiliki sifat anak yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Rasa ingin tahu yang kuat, itu sifatnya. Dan sifat ketiga dari cerita tadi, kan dia, oh ini kan keajaiban Tuhan. Nah, jadi anak yang religius. Iya, anak yang agama. Anak yang nilai-nilai agamanya selalu melekat pada dirinya. Ya, oke. Tindakan yang dilakukan. Jadi Tiara tadi apa yang dia lakukan dalam cerita tadi? Ternyata dia berpikir, memikirkan informasi tentang planet tadi. Kenapa tidak bertabrakan ya? Jadi dipikir secara mendalam. Jadi itu tindakan yang dilakukan Tiara. Di buku itu ada gambar Tiara kan? Gambar Tiara bagaimana di situ kalau dijelaskan? Gambar Tiara. Bagaimana dengan gambar Tiara? Anaknya anak perempuan kan? Terus rambutnya kepang dua ya di gambar situ ya. Nah, jadi Anak perempuan berikat perempuan iya. Seorang anak perempuan berusia 12 tahun kurang lebih seperti umur kalian di kelas 6 inilah ceritanya kan. Dengan rambut berkepang dua. Jadi pertanyaan di gambar ini menjelaskan tentang deskripsi gambaran dari anak itu. Bisa jadi cantik, anak perempuan kan? Anak yang cerdas dan anak yang religius. Terus yang keempat, pendapatmu tentang tokoh utama dari Tiara tadi. Misalnya, orang anak yang cerdas, jadi ini bisa digabung dengan sifat dari gambar itu juga boleh. Seorang anak yang cerdas dengan rasa ingin tahu yang tinggi, serta anak yang religius. Jadi, itu penjelasan dari unsur-unsur yang terdapat pada teks karangan fiksi yang sudah kita bahas di awal atau sebelum slide ini. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari karangan fiksi barisan yang menyenangkan tadi. Pertanyaan pertama, bercerita tentang apakah karangan fiksi tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Ceritanya tentang apa Tiara tadi? Yuk, boleh aktifkan mikrofonnya. Siapa di sini? Banyak kok. Ada 9. Dayu, Sabel, Indah. Rasa ingin tahunya mengapa planet-planet itu tidak bertabrakan. Ya, menurut Sabel, Tiara berpikir kenapa planet-planet itu tidak bertabrakan. Ya, coba kita lihat jawaban yang sudah Bapak siapkan. Ya, rasa ingin tahu dari Tiara atau pemikiran Tiara tadi ya, pemikiran Tiara tentang orbit lintasan edar planet-planet. Jadi cerita dari karangan fiksi tersebut. Nomor 2 tadi sudah kelihatan ya jawabannya ya. Siapa tokoh utama tadi? Adalah Tiara. Ya. Tiara dan Ayah. Ya. Tokoh tambahannya siapa tadi? Ayo. Ayahnya dan Ayah sama siapa? ibunya. Ada lagi yang lain? Ayah sama ibu. Ada lagi yang lain enggak? Ayah sama ibu. Selain ayah ibu ada lagi yang lain enggak? Yang lain boleh jawab ya, aktifkan mikrofonnya enggak apa-apa. Habis jawab matikan, habis jawab matikan ya. Benar sekali Tahir Sabel. Ayah dan ibu. Tokoh tambahan tadi ya.
Tokoh utamanya Tiara, karena Tiara yang diceritakan dari awal sampai akhir. Ayah ibu itu membantu dialog Tiara atau sesekali dia muncul dalam cerita. Pertanyaan keempat, terakhir, peristiwanya di mana nih setting latarnya? Tempatnya di mana tadi peristiwa tadi? Coba yang lain selain Mbak Sabel Di sama halaman rumahnya. di halaman. Siapa yang bicara? Belakang rumah. Mirza, di mana Mirza tadi? Halaman belakang rumah. Halaman belakang rumah. Halaman belakang rumah. Halaman belakang rumah. Rumah Tiara ya? Halaman rumahnya. Iya, rumah Tiara. Harus dijelaskan nanti halaman belakang rumahnya siapa? Rumahnya Bapak atau rumahnya Pak Imam atau Pak Rudi kan di teks tidak ada. Jadi yang jelas. Baik. Jadi ini anak-anakku tentang materi pada pertemuan hari ini mengenai karangan fiksi. Ya. Untuk selanjutnya, kalau nanti ada pertanyaan mengenai karangan fiksi, nanti boleh disiapkan saat diskusi atau lewat chat. Oh ya, Bapak ingatkan, tolong tetap bertahan dalam pembelajaran daring atau online ini, karena nanti absennya akan Bapak sharekan di chat di akhir pembelajaran. Jadi jangan keluar dulu dari kelas, tetap bertahan. Selanjutnya anak-anakku, materi yang kedua, ini adalah materi, sekali lagi adalah materi faktual sekaligus materi tambahan saja mengenai COVID-19, virus corona. Jadi yang sedang sekarang menimpa negara kita, bahkan negara-negara di dunia internasional luar sana. Untuk lebih jelasnya selalu akan Bapak ingatkan tentang penyakit corona, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara mencegah atau perilaku kebiasaan hidup kita yang bersih dan sehat. Bapak akan coba tayangkan video dari beberapa video ada tentang gejala corona. Nanti coba kita perhatikan perbedaan corona dibandingkan dengan penyakit yang lain itu seperti apa. Ya, perhatikan video berikut. Baik anak-anak, itu tadi ya perbedaan penyakit flu, salesma, sama corona. Jadi pahami dengan baik perbedaannya supaya tahu gejala-gejalanya. Selanjutnya setelah kita mengetahui tentang gejala virus corona, alangkah baiknya kita juga harus mengetahui bagaimana cara mencegah virus tersebut. Bapak akan tayangkan bagaimana etika cara batuk dan bersin saat tidak ada masker, karena kita tahu semua anak-anakku ya, masker ini sulit untuk didapat. Perhatikan video berikut.
Baik anak-anakku, itu tadi cara pencegahan virus corona, etika cara batuk dan bersin saat tidak ada masker. Demikian anak-anak ya untuk materi penunjang informasi faktual mengenai virus corona yang kita tahu di kota kita Tarakan juga sudah ada yang positif 1 orang, sehingga anak-anak diharapkan tetap bertahan, tetap belajar di dalam rumah, dan tolong selalu berperilaku positif di dalam rumah untuk kebiasaan hidup sehat ini. Oke, Bapak tutup dulu. Baik anak-anakku, masih tetap di kelas ya. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Untuk penyampaian materi mengenai yang pertama adalah karangan fiksi, dilanjutkan dengan materi tambahan pendukung mengenai informasi coronavirus, bagaimana cara pencegahannya. Halo Rehan, apa kabar? Bapak mau menyapa Rehan dulu ya. Halo Rehan. Jangan dimatikan mikrofonnya. Halo Rehan. Halo, Pak. Ya, ada videonya Rehan. Ini. Aktifkan gambar video Rehan. Hah? Bisa aktifkan gambar videonya. Oke. Biar dilihat teman-teman. Yang lain boleh mengaktifkan ya. Nah, kelihatan. Tadi Ibu cerita, ya tolong Rehan di rumah. Alhamdulillah. Nanti Rehan setiap hari kalau ada informasi nanti gabung ya di pembelajaran daring online ini. Iya, enggak apa-apa. Nanti ini Bapak masih merekam ya, kegiatan ini masih direkam. Nanti ini sebagai bukti kalau kita melaksanakan pembelajaran daring ya. Baik, selanjutnya anak-anakku, kita buka diskusi. Jika ada pertanyaan boleh sekitar tentang materi utama, yaitu karangan fiksi, atau mau bertanya tentang virus corona. Sepanjang Bapak tahu Bapak jelaskan, kalau tidak tahu nanti kita sama-sama belajar lewat sumber-sumber yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Boleh di chat WA juga ya. Di kolom chat kalau mau pertanyaan boleh. Misalnya pertanyaannya boleh melalui chat ini ya, silakan. Barangkali ada yang masih belum paham tentang Webex, jadi kita bisa mendengarkan suara satu sama lain, kita juga bisa chat satu sama lain. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Rehan, ada yang mau tanya? Ayo, ada pertanyaan enggak yuk? Sabel, ada Indah, Habibah, Riko, Mirza. Ada Pak. Sudah cukup jelas materi karangan fiksi? Jadi sekedar informasi, materi yang Bapak sampaikan ini masih seputar di subtema 1 ya. Masih seputar subtema 1. Kalau subtema 1 selesai nanti ada kuis. Kuisnya siap-siap. Nanti download aplikasi yang namanya Quizzes. Aplikasinya namanya Quizzes, tapi belum hari ini, santai aja. Belum hari ini. Nanti, karena ininya belum selesai subtema 1. Ya, kapan-kapan, besok-besok. Baik, Bapak sambil Pak. Ya, sambil menyiap, kalau ada yang mau bertanya sambil Bapak siapkan absen dulu ya. Ya, sebentar, tunggu dulu. Ya, Pak. Bapak bagikan link absen. Ya, silakan absen dulu, lihat di chat. Ini Dan buka chatnya ya. Di situ absen ada, Pak. iya, absen, diklik aja tulisan itu. Absen kelas 6C. Ya, silakan absen dulu. Silakan absen dulu dengan cara klik. Ya, silakan diisi. Tuh, enak Riko sambil tidur. Enak kan Riko belajar sambil tiduran? Kok malah ditutup? Jika ada kesulitan untuk absen, boleh bertanya. Pak, juga
materinya apa? Oh, judul materinya ya. Judulnya karangan fiksi gitu aja. Karangan fiksi judul materinya. Ya. Bapak akan cek yang sudah absen siapa aja nih. Silakan diisi bagaimana pemahaman materi tentang karangan fiksi. Kalau sangat paham, pilih. Kalau nggak sangat paham ya. Sudah ada 3 siswa yang absen. Ada Habibah tadi yang pertama. Ada Mirza dan Tahir. Yang lain masih ditunggu. Masih ditunggu. Ya. Yang sudah absen selanjutnya ada Sabel, ada Ayu. Jadi sudah ada 5 siswa yang absen. Silakan yang lain yang belum absen. Ya, dilanjutkan Rehan. Ya, Rehan juga sudah absen. Ya, siapa yang belum absen tadi? Indah sudah absen belum tadi Indah ya? Indah belum absen, silakan Indah absen dulu. Riko silakan absen dulu, Riko sama Indah. Ya, Riko sama Indah belum absen ya. Silakan. Ini ada 9 siswa ya. Ada 9 siswa yang mengikuti daring pada hari ini. Ada 9, yang sudah absen baru 7. Kurang 2 lagi. Indah sama Riko. Silakan. Diklik link yang Bapak bagikan. Halo Indah. Ada kesulitan Indah absen? Halo Indah. Indah sudah absen? Malah keluar. Tuh. Indah keluar. Iya, enggak tahu nih keluar. Riko sudah absen belum Riko? Ya, Mungkin nggak tahu kali Pak In. Enggak tahu. udah. Oh, sudah. Ya, Riko sudah absen. Oke, semua sudah absen ya. Kecuali Indah tadi belum sempat absen terkeluar ya. Enggak tahu, mungkin jaringan bisa jadi. Baik, ada yang mau ditanyakan pertemuan hari ini mengenai karangan fiksi? Jadi diperhatikan unsur-unsur pada karangan fiksi. Pada hari ini lebih fokus pada yang peta pikiran tadi ya. Tokohnya, sifatnya bagaimana, tindakannya apa, deskripsi gambaran tokoh utamanya seperti apa, ya. Terus tanggapan kalian mengenai tokoh utama tadi tersebut bagaimana. Tadi kita lebih banyak fokus pada tokoh utama. Gimana Sabel, ada pertanyaan atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas, Sudah Pak. cukup jelas, alhamdulillah. Ya, Bapak buka mic-nya semua, Bapak aktifkan mic-nya. Siapa tahu ada yang mau saling menyapa satu sama lain, boleh? Semuanya sehat ya? Adakah yang sakit hari ini? Nggak ada, Pak. Sehat. Sehat. Riko sehat, Riko? Sehat. Sakit tak? Oh, masih sakit? Iya. Sakit apa? Sudah berobat belum, Riko? Minum obat kah? Sudah. Sudah ya? Ya, jadi jaga kesehatan ya semua ya. Siapa lagi yang? Ya. Ya, Pak. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, ya ada enggak pertanyaan? Pak. Pintar. Kalau tidak ada pertanyaan berarti pintar-pintar, hebat-hebat anak Bapak 6C ini. Nanti kalau kuis harus 100 ya. 100 benar semua nih. Kuisnya materinya tentang yang sudah kita pelajari. Pertemuan pertama kita sudah belajar IPA, tata surya. Pertemuan kedua ada modernisasi masyarakat. Pertemuan kedua. Pertemuan ketiga kemarin tuh. Pertemuan ketiga kemarin tentang makna persatuan dan kesatuan. Pertemuan keempat hari ini. Jadi kita daring yang keempat.
kita ini pembelajaran dari yang keempat, kita tentang karangan fiksi. Jadi ini materi masih di subtema 1 ya. Tema 9, subtema 1. Nanti kalau sudah selesai subtema 1 nanti ada kuis. Nanti selalu ikuti informasi di grup WA. Terus sudah tahu perpanjangan belajar di rumah ya? Belajar di rumahnya diperpanjang sampai tanggal 20, tanggal 26. Ya. Belajarnya diperpanjang di rumah lumayan. Sampai tanggal 26 April 2020. Tuh, di chat Bapak sampaikan lagi. Jadi 1 bulan ini kita belajar daring seperti ini, mudah-mudahan tidak bosan ya. Kita sebentar aja kok, paling 30 menit, 1 jam ya. Kecuali ada pertanyaan, ada diskusi yang panjang, bisa lama, tapi tidak apa-apa. Setelah tanggal 26 nanti bagaimana Pak? Ya tunggu informasi lagi. Nanti informasi yang terbaru Bapak sharekan, Bapak bagikan lewat grup WA. Kalau Rehan belum punya nomor WA, boleh nanti daftar buat WA ya Rehan, nanti minta tolong sama Pak. Ibu, nanti Bapak masukkan di grup supaya mengikuti informasi atau bisa menyapa satu sama lain. Sudah cukup hari ini ya? Pak. Baik. Bapak tutup dulu kegiatan. Gimana Sabel? Ya. Pak, kan nanti kan kita kan belajar di rumah untuk 1 bulan. Nah, jadi kita tuh Pak, kalau misalnya ada kayak tugas-tugas presentasi atau apa, itu tuh kita presentasinya lewat sini Pak. Nah, subtema 1 Bapak selesaikan dulu. Nanti setelah subtema 1 selesai, nanti ada tugas-tugas ringan. Ya. Siap enggak Bapak beri tugas ringan? Atau mau yang berat? Siap. Yang ringan enggak? Yang ringan ya. Tapi lewat Webex ini ya. Nanti kalau presentasi lewat Webex ya. Misalnya nih, tadi karangan fiksi, nanti coba nanti misalnya buka buku halaman ini ada karangan di buku. Terus buat peta pikiran. Nah, nanti difoto, nanti presentasinya lewat Webex. Ya. Iya Pak ya Pak. Tunggu subtema 1 biar selesai dulu. Semua materinya Bapak sampaikan dulu subtema 1. Ini kan waktunya 1 bulan kita lama nih. Setelah itu nanti kita presentasi, kita membahas tugas-tugas di kelas Webex. Jelas, Sabel? Ringan-ringan kok, enggak berat ya. Ringan-ringan saja, enggak berat. Ya. Jangan khawatir, enggak usah takut salah. Baik. Demikian anak-anakku pembelajaran daring. Ntar Bapak tutup dulu ya. Ini suaranya keluar semua nih. Bapak unmute semua dulu. Baik. Oh, aktif. Nah. Mikrofonnya Bapak matikan semua dulu ya. Bapak tutup dulu ya pertemuan hari ini. Bapak rekam sudah 45 menit berjalan. Jadi anak-anakku semua, ada iklan Pak Ferry lagi nih. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kegiatan daring online hari ini dengan topik materi utama adalah karangan fiksi. Tetap ikuti informasi-informasi di grup WA. Besok ada materi apa lagi ya? Tunggu aja besok. Sekitar jam 10 ya. Kalau Bapak jadwal itu sekitar jam 10. Jika tidak ada informasi berarti hari itu Bapak ada kegiatan lain atau mungkin tidak online. Jadi selama biasanya jam 7 Bapak sudah share tuh. Hari ini jam berapa online-nya, materinya apa. Nanti itu informasinya. Baik anak-anakku, demikian tadi pertemuan hari ini. Terus belajar di rumah. Terus jaga kesehatan di rumah. Jangan keluyuran, jangan main-main di rumah. Jaga kesehatan diri dan keluarga masing-masing. Salam buat Bapak Ibu di rumah masing-masing. Dan beritahu kepada teman-teman yang lain yang memiliki WiFi khususnya untuk bisa aktif mengikuti pembelajaran daring ini. Mumpung Bapak masih semangat loh ini buat kalian semua. Jadi ikuti baik-baik. Terima kasih atas partisipasi dan aktifnya.
Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.